Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Saifuddin MPT selaku dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama, Emrian Afandi dengan NIM 26200058. Yang kedua, Aisyah Umaroh dengan NIM 262064. Yang ketiga, Hana Janayana Nafilah dengan NIM 262069. Di sini kami akan mempresentasikan tentang umrah dan ziarah makam Rasulullah SAW. Yang pertama, kita akan membahas tentang umrah yang akan disampaikan oleh Mbak Aisyah. Yang pertama ada pengertian umroh. Secara bahasa, umroh dalam bahasa Arab maknanya adalah ziarah, berkunjung atau mendatangi suatu tempat atau seseorang. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah al-qasdu, menyengaja. Adapun umroh secara istilah syar'i menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami 974 Hijriah dalam kitab Tuhfatul Munhaj fi Syar'i Al-Minhaj adalah wa syar'an qasdul ka'batilin nusuki. Artinya, umroh menurut istilah syar'i adalah menyengaja atau mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan ritual ibadah, tawaf dan sa'i. Umroh adalah ibadah wajib sebagai salah satu rukun syarat dalam pelaksanaan ibadah haji, sedangkan ia menjadi sunnah apabila dilaksanakan terpisah di luar ibadah haji. Yang kedua ada dasar hukum umroh. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 158, Bismillahirrahmanirrahim. Inna shofa wal marwata min syairillah. Faman hajjal baita awi tamar fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tawafa khaira fa innallaha syakirun alim. Yang artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Sedangkan dalil umrah menurut hadis Rasulullah SAW salah satunya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal jannatul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari satu umroh ke umroh yang lainnya berikutnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya ada macam-macam umroh. Yang pertama ada umroh wajib. Umroh wajib adalah umroh yang dilakukan pertama kalinya dalam kaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Seperti diketahui, dalam melaksanakan ibadah haji, kita diwajibkan untuk melakukan ibadah haji dan umroh untuk satu kesatuan. Yang kedua ada umroh sunnah. Umroh sunnah bisa dilakukan kapan saja, mau sebelumnya atau sesudahnya. Ibadah umroh ini juga boleh dilakukan di luar musim haji, di mana tata cara pelaksanaannya sama dengan umroh wajib yang termasuk ibadah haji. Setelah jamaah bertahalul, maka selesailah ibadah umroh sunnah. Adapun yang membedakannya adalah dalam mengucapkan niatnya. Selanjutnya mengenai ziarah makam Rasulullah SAW. Jadi pengertian ziarah makam Rasulullah SAW menurut Munzir Al-Muswa, ziarah kubur adalah mendatangi kuburan dengan tujuan mendatangi ahli kubur sebagai pelajaran bagi peziarah bahwa tidak lama lagi juga akan menyusul menghuni kuburan sehingga dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ziarah kubur dapat dikatakan sebagai mengunjungi suatu tempat yang dimuliakan atau dianggap suci
Salah satunya adalah mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW di Madinah, seperti yang sering dilakukan oleh jamaah haji. Saat melaksanakan haji, merupakan kesempatan emas bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya. Beribadah di Haramain, Makkah dan Madinah mempunyai keutamaan yang lebih dari tempat-tempat lainnya. Maka, para jamaah haji menyempatkan diri berziarah ke makam Rasulullah SAW. Selanjutnya, dasar hukum ziarah makam Rasulullah SAW. Hukum ziarah ke makam Rasulullah SAW adalah sunnah, karena beberapa hadis menerangkan tentang sunnahnya ziarah kubur pada umumnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ja'ani zairan lam tad'uhu hajatun illa ziyarati kana haqqan 'ala Allah ta'ala an akuna syafi'an yaumal qiyamah." Yang artinya, siapa saja yang datang kepadaku untuk berziarah dan keperluannya hanya untuk berziarah kepadaku, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan agar aku menjadi orang yang memberi syafaat atau pertolongan kepadanya di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Daruqutni. Berziarah ke makam Nabi Muhammad merupakan salah satu qurbah atau ibadah yang paling mulia. Karena itu, sudah selayaknya untuk diperhatikan oleh seluruh umat Islam dan hendaklah waspada, jangan sampai tidak berziarah padahal dia telah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih bagi mereka yang telah melaksanakan ibadah haji. Karena hak Nabi Muhammad SAW yang harus diberikan oleh umatnya sangat besar. Bahkan jika salah seorang di antara mereka datang dengan kepala dijadikan kaki dari ujung bumi yang terjauh hanya untuk berziarah ke Rasulullah SAW, maka itu tidak akan cukup untuk memenuhi hak yang harus diterima oleh Nabi SAW dari umatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan Rasulullah SAW kepada kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan. Bagaimana dengan kekhawatiran Rasulullah SAW yang melarang umat Islam menjadikan makam beliau sebagai tempat berpesta atau sebagai berhala yang disembah? Seperti hadis Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri aidan wa la taj'alu buyutakum quburan wa haythu ma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kamu jadikan rumahmu sebagai kuburan. Maka bacalah sholawat kepadaku, karena sholawat yang kamu baca akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada." Hadis riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal 8449. Yang selanjutnya, macam-macam ziarah kubur. Yang pertama, ziarah kubur yang disyariatkan. Ziarah kubur itu disyariatkan jika diniatkan untuk mengingat kematian dan juga merenungkan negeri akhirat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Qad kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, faqad udina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi fasuruha fa innaha tudakkirul akhirah." Yang artinya, saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad mengziarahi makam ibunya. Maka berziarahlah, karena berziarah kubur itu dapat mengingatkan akhirat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1054 dinilai sahih oleh Al-Albani. Yang kedua, ziarah kubur yang bid'ah.
Ziarah kubur termasuk bid'ah apabila seseorang meniatkan ziarah kubur untuk berdoa kepada Allah Ta'ala dengan meyakini bahwa apabila berdoa di sisi makam orang tertentu akan lebih besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Atau seseorang berziarah kubur agar bisa bertawasul dengan penghuni kubur ketika berdoa kepada Allah Ta'ala. Ziarah kubur juga termasuk bid'ah ketika diniatkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala di sisi makam, baik dengan berzikir, i'tikaf, atau membaca Al-Quran, dengan meyakini bahwa beribadah kepada Allah Ta'ala di sisi makam itu lebih afdal dan lebih banyak pahalanya. Keyakinan-keyakinan semacam ini tidak memiliki landasan dalil dari syariat. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak ada tuntutannya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2697 dan Muslim nomor 1718. Yang ketiga, ziarah kubur yang syirik. Ziarah kubur termasuk kesyirikan ketika berziarah berdoa meminta langsung kepada penghuni kubur, bukan kepada Allah Ta'ala. Ini termasuk syirik akbar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Terdapat banyak dalil masalah ini, di antaranya firman Allah Ta'ala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Yang artinya, dan barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 117. لبيك اللهم عمره. اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.